الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Sekarang kita berada pada halaman ke-24. Qala asy-syarih sabahullah. Sekarang akan membahas dan menyebutkan mengenai al-wasiyah. Qala asy-syarih asbahullah, al-wasiyatu hiya al-amrul muakkad alladhi yu'akkiduhu al-insan. Wasiat itu adalah perkara yang sangat ditekankan, yang menekankannya adalah manusia. Yuqal wasa bikadza. Dikatakan dalam ungkapan orang Arab, wasa bikadza, dia telah mewasiatkan dengan seperti ini, yakni akkada kadza, maksudnya menguatkan perkara tersebut seperti ini. Fallahu wassana bihadza, maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita dengan seperti ini, yakni akkada alaina, maksudnya benar-benar mewasiatkan dan juga menguatkan serta mengharuskan untuk kita, mewajibkan kepada kita. Wa amarana bihadil umur, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perkara-perkara ini. Hatta naquma biha wa naltazima biha in kunna na'qil, hingga kita mau mengerjakan dengan wasiat-wasiat tersebut atau perkara-perkara tersebut, dan hingga kita pun wajib atau mengharuskan atau wajib dengan perkara-perkara tersebut, in kunna na'qil, jika kita benar-benar berakal. La'allakum ta'qilun. Semoga kalian mau berfikir dan mau memahami. Fal uqala humul ladzina yafhamuna hadhil umur. Fal uqala'u humul ladzina yafhamuna hadhil umur wa ya'khuduna biha wa yaltazimuna biha. Maka orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mereka memahami perkara-perkara ini dan mengambil dengannya, mengamalkan, wa yaltazimuna biha, dan untuk senantiasa istiqamah dengan perkara-perkara tersebut. Bi khilafi ghairil aqil, berbeda dengan orang yang tidak berakal. Kal majnun, seperti orang gila, wa tifl alladzi la ya'qil, dan juga anak kecil yang belum paham. Fal maqsudu huna, maka yang diinginkan di sini al-wasiyah, anna Allah jalla wa ala aujaba alaihim hadil umur. Terkadang wasa maknanya adalah apa? Aujaba, amara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka perkara-perkara ini. Wa harrama alaihim, dan juga Allah Taala mengharamkan atas mereka intihaka hadil hurumat, dan juga mengharamkan atas mereka untuk melanggar perkara-perkara yang haramkan ini. Liyaltazimuha bima a'tahumullah minal uqul, agar mereka senantiasa istiqamah menggunakan dengan apa yang Allah Taala berikan kepada mereka berupa akal. Tsumma qala ba'dahu fi sadisah, kemudian setelah menjelaskan dan mewajibkan perkara-perkara yang telah diwajibkan sebelumnya, yaitu agar tidak berbuat kesyirikan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian larangan mendatangi perkara-perkara yang keji, perkara maksiat, dan juga larangan membunuh anak-anak. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah larangan kita memakan atau mengambil hartanya anak yatim.
Tsumma qala ba'dahu fi sadisah wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik hingga mereka dewasa. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kita tidak boleh memakan harta anak yatim tanpa ada unsur benar, mengambil sewenang-wenang, menggunakan sewenang-wenang tanpa na'am barakallahu fikum unsur yang syar'i. Na'am barakallahu fikum mencuri atau menghabiskan harta anak yatim. Allahul musta'an. Misalkan ada seseorang yang dia sebagai wakil yang diamanahi untuk menjaga anak yatim, namun justru dia tidak menjaga dengan baik, dalam artian harta yang seharusnya diberikan kepada anak yatim dia makan sendiri, dia hilangkan atau dia rusakkan atau yang semisalnya, itu masuk dalam kategori memakan harta anak yatim. Kita lihat di sini, al-yatimu huwa alladhi laisa lahu abun. Anak dikatakan yatim itu adalah orang atau orang yang dia tidak memiliki bapak. Mata abuhu wa was-saghirun qabla an yahtalim. Maksudnya adalah seorang yang bapaknya meninggal dalam keadaan anak tersebut masih kecil sebelum dia mimpi basahan, maksudnya sebelum dia dewasa. Yuqal lahu yatimun, dikatakan pada anak tersebut adalah anak yatim. Fa idza balagha zala anhu yatmu. Apabila telah mencapai dewasa, maka hilanglah dari orang tersebut atau dari anak tersebut al-yatm. Fallahu awsa bil aitam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dengan apa? Dengan aitam, maksudnya dengan anak-anak yatim. Diwasiatkan untuk berbuat baik, tidak memakan harta mereka. Wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa hifdzi amwalihim, dan juga menjaga harta-harta mereka. Wa alla yufsida fiha, dan hendaknya dia atau orang tersebut tidak merusak harta mereka. Bal ya'malu fiha bima huwa aslah hatta yablughu ashuddahum. Bahkan hendaknya dia memperlakukan atau mengerjakan harta-harta anak yatim tersebut dengan perkara yang lebih pantas dan lebih baik hingga mereka mencapai keinginan mereka, atau istilahnya hingga barakallahu fikum bermanfaat bagi mereka. Hatta yushidu, hingga mereka pun juga terbimbing. Hingga mereka pun juga mendapat bimbingan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Allati hiya ahsan at-tijarah fiha wal amal fiha bima yanfa'ul yatim hatta yablugha ashuddah. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah harta yang diamanahkan kepada orang tersebut untuk diberikan kepada anak yatim, atau harta yang dipegang oleh orang tersebut, penanggung jawab anak yatim, itu hendaknya digunakan dengan cara yang baik, yaitu untuk perdagangan atau untuk barakallahu fikum dipekerjakan, atau istilahnya intinya barakallahu fikum dikembangkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi anak yatim tersebut. Jadi uangnya tidak dimakan sendiri, atau uangnya tidak hilangkan, atau uangnya tidak disirnakan, namun harta tersebut barakallahu fikum hafizakumullah digunakan pada perkara yang baik. Seperti dipakai untuk perdagangan, bisnis atau semisalnya, tapi nanti manfaatnya pun kembali kepada anak yatim tersebut. Barakallahu fikum hatta yablugha ashuddah, intinya hingga mencukupi barakallahu fikum anak-anak yatim tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu adalah wasiat yang keenam, kemudian atau wasiat yang keenam. Barakallahu fikum. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah wasiat yang ketujuh dan yang kedelapan. Wa auful kaila wal mizan bil qisti, dan sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan keadilan. Maksudnya di dalam jual beli atau yang semisalnya, jangan sampai kita menimbang dengan timbangan yang miring, atau timbangan yang tidak sesuai, atau timbangan yang justru timbangan tersebut menipu. Seharusnya misalkan 2 kilo, kemudian dia bikin 1 kilo lebih atau 2 kilo kurang misalkan, dengan sengaja timbangannya
Nah, barakallahu fikum dibikin atau istilahnya mereka main dengan cara licik atau semisalnya, jangan. Nah, kata beliau Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bil adl, dengan keadilan, la yabkhasun nas mizanahum. Jangan kalian menipu manusia timbangan mereka, wala makanyilahum, dan tidak pula jangan sampai kalian menipu manusia. Nah, barakallahu fikum dalam takaran-takaran mereka. La yadlimuhum. Nah, jangan sampai barakallahu fikum menzalimi mereka. Awsahumullahu bi an ya'dilu fil kail wal mizan. Allah Ta'ala wasiatkan kepada mereka agar mereka berbuat adil dalam takaran dan timbangan. Wa ala yadlimul faqir wal mukhaffal, dan agar jangan sampai mereka menzalimi orang fakir dan juga menzalimi orang yang mukhaffal, yang lalai. Walladzi la yantabih, atau orang yang tidak perhatian. Karena sebagian orang terkadang seperti itu. Dalam jual beli atau orang-orang yang jauh dari ilmu, mereka menimbang sengaja. Kalau pembelinya misalkan enggak perhatian, dia timbangannya mungkin seharusnya belum sampai 2 kilo sama dia dihitung 2 kilo gitu. Nah, dalam artian seperti itu. Kalau misalkan dia membeli, kemudian barangnya harus ditimbang, seharusnya barakallahu fikum barang tersebut sudah mencapai 2 kilo. Barakallahu fikum dia bikin agar kelihatannya tidak sampai 2 kilo atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Itu contoh saja seperti itu keadaannya. Allahul musta'an. Bal yajibu an yuwaffu al-kail, an yufu al-kail wal mizan lil jami'. Dan bahkan wajib mereka menunaikan, menyempurnakan timbangan serta takaran pada seluruhnya. Wal qistu wal adl. Sedang al-qist itu maknanya adalah al-qistu adalah adl, keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan. Intinya dia berupaya untuk adil, jujur, benar-benar menyempurnakan timbangan dan takarannya, sudah. Fal wajibu taharri al-haq wal hirs al-wafa. Maka yang wajib adalah bersungguh-sungguh berupaya untuk meniti kebenaran dan juga bersemangat untuk menyempurnakan timbangan serta takaran tadi. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Jadi wasiat yang ke-6, kemudian yang ke-7 serta yang ke-8, wasiat yang sangat bagus sekali. Pertama, wasiat dilarang kita untuk memakan harta anak yatim. Adapun kalau seandainya kita megang harta anak yatim, maka gunakanlah harta tersebut barakallahu fikum dengan cara yang baik, dalam artian mungkin dipakai untuk perdagangan, dalam keadaan kita tidak menghilangkan uang tersebut, mengembangkan, tidak masalah, barakallahu fikum. Tentunya kalau istilahnya ada keuntungan misalnya, ya dikembalikan kepada anak yatim tersebut, dalam artian harta tersebut dimanfaatkan pada perkara tersebut kembali kepada manfaatnya kembali pada anak yatim. Kemudian yang ke-7, agar kita senantiasa menyempurnakan takaran yang kita takar ketika jual beli atau semisalnya. Yang ke-8, agar kita juga barakallahu menyempurnakan timbangan dengan keadilan, dalam artian tanpa ada unsur menzalimi, yaitu dengan keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azza wa jazakumullah. Wa tasi'atu, yang ke-9, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata, maka berbuat adillah dalam perkataan tersebut. Walaupun orang tersebut adalah kerabat dekatnya. Hadits tasi'ah wa ma'a dzalik wujubul 'adl bainal 'adu was sadiq. Maksudnya wajib berbuat keadilan antara musuh maupun teman. Ba'dun nas qad ya'dil fi haqqil qarib was sadiq, lakin la ya'dil ma'al adu wal ba'id. La. Sebagian manusia dia barakallahu fikum wa hafizakumullah, berbuat adil kepada haknya orang yang dekat, kerabat dekat atau teman, akan tapi dia tidak berbuat adil bersama musuh atau orang yang jauh. Barakallahu fikum, bersama musuh pun harus berbuat adil, dalam artian meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh menzalimi. Al-wajib al-adl, maka yang wajib adalah keadilan. Walau kana aduwan lak, walaupun itu musuh kamu. Maksudnya keadilan itu yang mengucapkan sesuai dengan apa yang ada pada mereka, tidak boleh menzalimi, tidak boleh melampaui batas. Walau kana bainaka wa bainahu syahna, walaupun antara dirimu walaupun antara dirimu dan antara musuh tersebut syahna, adanya kebencian.
al-wajib al-'adl, maka yang wajib tetap berbuat keadilan. Ucapan yang adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba fa'ala al-hakim wal muslih wa ghairihima al-'adl fi aqwalihim wa 'amalihim. Maka wajib bagi seorang hakim, penengah, seorang qadhi, wal muslih, orang yang mendamaikan di antara dua belah pihak yang berselisih atau yang selain keduanya, hendaknya berbuat adil dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ma'al qarib was-sadiq, bersamaan dengan kerabat dekat atau teman, wa ma'al adu wal baghid. Barakallahu, maksudnya bersama musuh atau bersama orang yang dia benci, bersama orang yang jauh yang bukan temannya, harus berbuat adil. Seorang hakim, seorang qadhi, seorang penengah, seorang barakallahu fikum yang diamanai untuk mendamaikan di antara dua kelompok yang berselisih, harus berbuat adil. Walaupun teman sendiri, walaupun kerabat sendiri, kalau keliru. Begitu pula musuh, jelas. Keliru. Tidak ada istilahnya karena kerabat sendiri atau teman sendiri atau anak sendiri kemudian dimaafkan padahal dalam keadaan dia keliru. Jelaskan, harus berbuat adil, barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah aja berbuat keadilan kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Lau kanat Fatimah bintu Muhammad, barakallahu fikum, saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak Muhammad itu mencuri, niscaya aku juga akan memotong tangannya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun juga menegakkan keadilan, tidak pandang apakah itu kerabat sendiri atau karena itu anak sendiri kemudian dimaafkan, kemudian enggak disalahkan, tidak. Kita harus berbuat keadilan, barakallahu fikum, tegakkan keadilan. Apalagi seorang penengah atau seorang hakim, tidak boleh memihak salah satu pihak karena gara-gara kerabatnya atau gara-gara teman sendiri atau karena yang satunya musuh atau karena yang satunya orang jauh, akhirnya dia memihak kepada kerabat atau memihak kepada teman, padahal keliru. Jangan. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.